Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi manusia, untuk pembelajaran yang ke-6. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ayo membaca. Hari ini Penny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Penny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati, yuk! Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi, yang melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Berdasarkan cerita dongeng tadi, kemudian coba susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Kata-katanya yaitu, kamu bantuan membutuhkan, bantulah, maka orang terbantu akan juga yang kira-kira gimana ya susunannya? Yaitu, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Jadi, bagi kita, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, selama kita mampu dan bisa membantunya, maka jangan segan-segan untuk membantu ya. Karena ingat, jika kita membantu orang yang membutuhkan bantuan, niscaya suatu saat ketika kalian perlu bantuan, maka akan ada banyak orang yang membantu juga. Ayo berkreasi, buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Kalau tadi kita telah membaca dongeng tentang keledai dan kuda, sekarang kita buat cerita berdasarkan cerita bergambar ya, maksud saya.
Kalau dia cerita bergambar, kurang lebih jadinya seperti ini. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari kelima gambar ini, kalian bisa ceritakan cerita tentang keledai dan kuda di depan teman kalian berdasarkan urutan gambar di sini. Misalkan nomor 1, ceritanya menceritakan tentang keledai dan kuda merupakan sahabat. Keduanya merupakan milik dari seorang tuan. Yang nomor 2, suatu ketika keledai membawa beban yang sangat berat dan ia merasa kesulitan. Keledai meminta bantuan kepada kuda, namun kuda menghiraukannya. Yang nomor 3, kuda merasa sangat kesulitan. Kemudian yang nomor 4, keledai kemudian mati. Mengetahui keledainya mati, tuannya kemudian meletakkan barang bawaan yang dibawa oleh keledai ke punggung kuda beserta dengan bangkai keledai di punggung kuda. Kurang lebih seperti itu ya contohnya. Silahkan kalian coba dengan teman-teman kalian. Ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga, ada pula yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Misalnya, nomor 1 penolong, Herman. Nomor 2 dermawan, Rosita. Nomor 3 ramah, itu Dava. 4 penyayang binatang, itu Henny. Dan nomor 5 lucu, itu adalah sifatnya Rangga. Nah, coba kalian tebak dan kira-kira siapa saja tetangga kamu yang memiliki sifat-sifat dimulai dari penolong sampai dengan lucu. Jika sudah kalian temukan, coba kalian tulis seperti contoh ini ya. Ayo bermain peran. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan. Nah, di sini kalian coba melakukan sebuah peragaan dari sifat salah seorang tetanggamu. Misalnya sifatnya suka menolong. Nah, kalian coba gerakan menolong itu seperti apa, kemudian teman kalian suruh menebaknya. Gitu ya. Ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ada juga di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Yuk bantu Denny menyelesaikan permasalahannya. Nomor 1. Yang A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba.
Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Berapa ya? Jumlah totalnya jadi 6 dikali 10 sama dengan 60. Yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Kalau tadi 6 kandang isinya 10. Kalau 10 kandang berarti isi dombanya tiap kandang ada 6. Sehingga yang B, persamaan perkalian itu bisa dikatakan 6 dikali 10 itu sama dengan 10 dikali 6. Yang nomor 2, yang A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? 9 dikali 8 sama dengan 72. Yang B, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Nah, kalau tadi ada 9 kandang, itu isinya ada 8. Kalau sekarang karena satunya rusak, berarti kandangnya ada 8. Sementara total sapinya ada 72. Jadi isinya tiap kandang ada 9 sapi. Yang C, sehingga dapat dikatakan 9 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9. Untuk soal yang nomor 3 dan 4, coba kalian selesaikan sendiri ya, seperti contoh-contoh yang sudah saya berikan. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa mendiskusikan hewan-hewan apa saja yang bisa diternakkan. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada hari ini ya. Dan masih ingatkan, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga kalian share ke teman atau saudara yang membutuhkan, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.